Nah, terkait dengan hal ini gitu ya, maka akuntansi itu menunjukkan ya suatu jalan panjang gitu ya, jalan panjang dari suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, kenapa demikian? Nah, karena keberlangsungannya itu akan memiliki beberapa elemen gitu ya, di mana elemen itu memerlukan pemahaman ya, pemahaman terkait dengan kelompok ya atau blok yang terkait dengan keilmuan akuntansi. Nah, akuntansi sebagai suatu pengetahuan, konsepnya berasal dari konsep normatif teori ya, atau teori normatif. Nah, di mana konsep teori normatif itu tidak hanya bukanlah domain akuntansi aja, gitu ya. Bidang ilmu yang lain juga ada yang namanya normatif teori. Bidang sosial sains ada ya, bidang hukum ada, gitu kan. Bidang sosiologi ada. Nah, jadi memang kalau dikatakan normatif teori itu bukan hanya bidang akuntansi saja ya. Dan normatif teori itu mencakup juga analisa media ya, kemudian etika ya, dan juga banyak area yang lainnya. Dengan kata lain, normatif teori itu menunjukkan ya bagaimana suatu pertimbangan dalam situasi gitu ya, dalam situasi yang dituangkan yang berdasarkan pada pemahaman ya, dan dunia ditempatkan lebih baik gitu ya, di mana berdasarkan pada suatu statement ya, dan statementnya itu merupakan suatu statement yang murni ya, atau juga grand. Dan dikatakan bahwasanya normatif teori itu adalah nilai ya, atau dikatakan norma. Jadi kalau katanya nilai atau norma, itulah yang berlaku secara menyeluruh gitu ya. Nilai yang berlaku secara menyeluruh yang ada ya di tengah-tengah masyarakat gitu ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang dalam hal ini merupakan suatu level moral gitu ya, satu level moral, di mana dalam dalam konteks sosial science modern itu menggambarkan ya, dan juga menjelaskan ya, dan menjelaskan aspek sosial kemasyarakatan ya. Jadi bukan hanya uh, apa ya, suatu hal yang tidak bisa diterapkan di masyarakat, tetapi bisa ya. Dan definisinya yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan nilai ya gitu ya, atau juga norma ya. Jadi bicara nilai atau juga norma, maka di sini akan bertentangan ya dengan sebuah teori gitu ya, atau juga dasar teori, di mana nilainya di sini dipercayai sebagai suatu lingkup ilmiah ya, atau juga keilmuan, dan level religiolitas dan juga etika politik gitu ya, juga mencakup di dalamnya. Dan level keilmuan di sinilah yang namanya disebut dengan science gitu ya. Jadi science, uh, akuntansi itu adalah sebuah science gitu ya. Jadi makanya kalau kita definisikan accounting is knowledge, itu oke okay, gitu kan. Accounting is art, itu oke okay, gitu kan. Atau juga accounting is technology, itu juga oke okay. Accounting is bookkeeping, itu juga oke okay. Nah, itu yang namanya accounting gitu ya. Jadi dalam perspektif terkini ya, postmodernism accounting, accounting is scientific katanya. Dan accounting is science. Oke, okay, gitu ya. Nah, hari ini kita mempercayai bahwasanya pertumbuhan ya, pertumbuhan yang meliputi pengetahuan, astronomi, fisika, kimia ya, semuanya itu dapat membantu atau juga menelusuri makna, dan pengetahuan ini dipercayai merupakan suatu bisa yang memberikan makna terhadap sains itu sendiri, dan sains itu sendiri didapati sebagai suatu apa ya, let us to good ya, artinya sains itu merupakan anugerah dari Tuhan ya. Jadi anugerah dari Tuhan ya, kalau kita memang punya kita punya kepercayaan terhadap Tuhan ya. Karena banyak juga gitu kan orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu ya. Jadi dikatakan accounting itu adalah merupakan anugerah Tuhan ya,
bagi yang percaya dengan Tuhan ya. Itu dikatakan dengan Weber tahun 63 ya. Dan apabila sains bicara sains gitu ya, maka nanti kita bicara sainsnya campuran dan ranah ranah religi gitu secara umum bisa memberikan makna ya sebagai suatu sains dan juga sebagai suatu bidang politik gitu ya. Yang dalam hal ini yang mencakup berapa apa ya area yang area akuntansi itu berasal daripada area yang diimport gitu ya dari normatif teori. Nah, jadi secara apa ya gambarannya adalah akuntansi itu dicontohkan oleh Chamber lah ya tahun 66 gitu ya. Chamber melakukan penilaian atas aset ya berdasarkan pada normatif teori ya, atau juga berdasarkan pada posisi preskripsi. Jadi yang dapat menggambarkan preskripsi ya praktik akuntansi itu sendiri yang menjelaskan ya dan juga mendesain ya prediksi yang diinginkan dan juga metode penilaian yang berkaitan dengan hal itu. Dan kita juga lihat ya bahwasanya tahun 65 ya terkait dengan sebelum tahun 1965 masalah ide-ide yang ada di bidang ekonomi ya dan ini masuk ya di dalam ilmu akuntansi terutama yang dipraktikkan oleh Watt and Zimmerman ya. Jadi Watt and Zimmerman itu dia mengungkapkan teori apa ya? Ya, teori yang namanya nilai saham, ya, nilai perusahaan atau bahwasanya laporan keuangan itu bisa memiliki nilai prediksi, ya. Nah, sehingga Watt and Zimmerman itulah pionir yang memasukkan normatif teori itu menjadi yang namanya normatif ekonomik, ya, normatif ekonomik yang datang dan Watt and Zimmerman di sini, ya, juga memberikan pertimbangannya, ya, berdasarkan pada asumsi, bukan berdasarkan pada kapasitas dalam memprediksi. Jadi hanya sekedar asumsi. Jadi teori-teori yang dihasilkan itu harus apa ya realisme ya atau juga berasal daripada asumsi-asumsi yang logis ya. Ya kita ketahui memang ilmu akuntansi, ilmu ekonomi itu semuanya tidak lepas daripada asumsi. Ya kan? Kalau misalkan asumsinya pertumbuhan ekonomi 5%, maka kita bisa buat apa? Kalau asumsinya pertumbuhan ekonominya 3%, kita bisa buat apa? Kita nggak bisa buat apa, gitu kan? Maka tidak lepas semuanya dari aspek asumsi, gitu ya. Dan uh, bicara kekuatan aspek saintifik ke depannya, gitu ya, maka dipreposisikan menggunakan yang namanya positive teori. Ya, jadi memang akuntansi itu ya mau tidak mau, terutama yang beraliran kuantitatif, ya, itu merupakan penerapan ya dari yang namanya positive theory, gitu ya, yang dipahami oleh Rochester untuk menghasilkan prediksi yang tinggi, ya, kualitas yang tinggi, maka lahirlah yang namanya positive theory. Jadi ringkasannya adalah hasil dari pengujian empiris itu menunjukkan ya bahwasanya dari suatu hipotesa di generalisasi ya sebagai bagian dari positive accounting theory yang dipercayai ya memiliki kemampuan untuk memprediksi ya walaupun kemampuan memprediksinya dikatakan rendah gitu ya dan juga dilanjutkan ya oleh Watt and Zimmerman ya dalam uh, pernyataannya bahwasanya kredibilitas ya kredibilitas itu didasarkan pada suatu fakta ya kan pada suatu fakta di mana dari suatu fakta itu terdapat beberapa alternatif yang menjelaskan ya beberapa pilihan ya atau juga beberapa metode ya jadi banyak profesor akuntansi ya yang dalam hal ini percaya ya dengan asumsinya Watt and Zimmerman yang dimana dapat menjelaskan ya bagaimana seorang manajer memilih ya prosedur akuntansi gitu ya yang dianggapnya terbaik dan menyarankan ya sebuah pertanyaan ya dan pertanyaan itu merupakan suatu model alternatif yang terbaik ya yang dalam hal ini dapat diterapkan uh, sebagai suatu teori ya. Jadi tiga penjelasan yang disampaikan oleh Watt and Zimmerman yang menyatakan bahwasanya
prosedur akuntansi itu adalah motivasi dari Chief Executive Officer ya, atau juga motivasi bagi debt specification ya, atau juga merupakan political cost. Jadi suatu hipotesa yang dalam hal ini tidak menggunakan teori, di mana prosesnya hanya melakukan atau berdasarkan hal yang dipercayai terkait dengan interpretasi proposisi ekonomi. Jadi normatif teori itu menghasilkan uh, prediksi, ya, dan prediksi itu memberikan manfaat ya atau juga dampak ya secara menyeluruh. Jadi disiplin akuntansi mencakup juga disiplin ilmu ekonomi, merupakan suatu tampilan logis dunia ya, yang dalam hal ini asersinya adalah asersi normatif ya. Asersinya adalah asersi normatif ya. Nah, itulah ya kesimpulannya ya dari yang chapter 4 ini. Ya, kemudian juga kita mau melihat ya yang namanya confusion in the term ya. Artinya ada terminologi gitu ya, istilah-istilah yang membingungkan gitu ya, confuse gitu ya. Nah, untuk terminologi atau juga istilah-istilah yang membingungkan dari hal standar akuntansi itu sama ya dengan standar akuntansi lainnya. Punya makna, yaitu maknanya adalah makna politik yang didasari pada otorisasi terhadap orang, kemudian bentuk komite dan juga yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, keinginan dan juga motivasi ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan uh, banyak faktor ya sehingga disebut dengan the confusion in the term gitu ya. Ya. Ya, kemudian notation of paradigm ya. Jadi paradigma notasi. Nah, jadi paradigma notasi di sini bermakna ya, bagaimana uh, suatu paradigma yang terkandung dalam bentuk huruf, terutama dalam bentuk huruf Yunani punya makna dan maknanya merupakan pengganti ya atas dari suatu gambaran suatu objek yang dapat dipahami ya. Dan struktur vertikalnya ya itu disebut dengan sintagma ya. Jadi struktur horizontalnya menggambarkan kombinasi hal itu ya. Dan di sini kita melihat ya bahwasanya dalam ilmu akuntansi itu harus mengetahui juga ya apa yang disampaikan oleh Belkawi gitu ya. Nah, ini Belkawi ini seorang ahli akuntansi dari Australia ya, di mana uh, di mana bisa memberikan notasi atau juga paradigma. Dan paradigma di sini adalah paradigma keilmuan akuntansi. Nah, kenapa paradigma keilmuan akuntansi? Ya karena bisa dipandang dari sudut pandang antropologi, kemudian juga dari sudut pandang deduktif, ya, kemudian juga dari sudut pandang pengambilan keputusan, model pengambilan keputusan, kemudian bisa dipandang dari sudut pandang perilaku pasar, ya, kemudian juga dipandang dari sudut pandang ya pengguna individu atau juga dipandang dari sudut pandang information ya atau juga bernilai ekonomis. Nah, sehingga dikatakan akuntansi itu mas apa ya present seek seek of his paradigm ya. Jadi ada 6 paradigma pembentuk akuntansi ya menurut Ahmad Riyadi Balkowi. Oke, ya. Ya, kemudian kita lihat juga other source ya of normative theory ya, sumber-sumber lain dari normatif teori di mana kalau kita mempercayai suatu metode akuntansi dan suatu metode akuntansi itu adalah distribusi yang bertahap menurut Moses ya tahun 92. Jadi pernyataannya menunjukkan bahwasanya ada dampak intangible yang dihasilkan dan dampak yang dihasilkan dari intangible itu merupakan konsep profit juga dan laba akuntansi bagi pemangku kepentingan ya untuk setiap orang ini ada kompensasinya ya. Ya, kemudian juga kita lihat bagaimana praktik antara teori dengan praktik lah ya atau juga riset dengan yang dipraktikkan. Apakah sama ya? Nah, jadi untuk topik-topik yang sering terjadi dalam teori akuntansi itu sifatnya reflektif. Apa itu reflektif? Dia berulang ya.
Artinya dokumen-dokumen itu tidak ada manfaatnya secara langsung oleh para praktisi, ya. Jadi tujuan utama riset itu adalah konfirmasi, ya, mengkonfirmasi ke apa ya kekokohan, atau disebut dengan regardly, ya, kekokohan atas suatu teori atau suatu pengetahuan atau suatu standar yang sudah didesain, ya, sudah kuatnya suatu metodologi, gitu ya, yang menunjukkan lebih puas, ya, dibanding dengan kriteria kemanfaatan yang lainnya, gitu ya. Jadi di sini uh, menyatakan bahwasanya uh, tidak selamanya, ya, riset dengan praktik itu sama, ya, kriterianya. Nah, itu makanya. Dan kriteria praktik manfaatnya di sini, ya, berasal daripada pernyataan Lee, ya. Lee itu dia menyatakan bahwasanya ada pengaruh ide-ide yang lama, ya, terhadap riset akuntansi, di mana dipacu, ya, berdasarkan pada praktik, ya, praktik yang ada di suatu universitas. Dan disiplin ilmu itu harus mengkonstruksi kembali, ya, atau juga melegitimasi kembali secara institusi dan mengakui, ya, sumber daya yang ada. Dan akuntan dalam hal ini selamanya dianggap cukup, dan uh, accounting akademik mengetahui hal itu, ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini uh, re, per, relevan question, ya, pertanyaan yang relevan bagi praktisi adalah bagaimana secara umum, ya, hal yang menarik dalam riset akuntansi itu diterapkan di masyarakat, ya. Dan jawabannya ini, ya, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah terkait dengan sumber daya, ya, untuk memproses informasi akuntansi, serta yang kedua adalah di level mana, ya, tingkat hal-hal yang dianggap alamiah, dan juga di mana riset-riset itu adalah murni riset terapan. Nah, ini dari sisi perbandingan, ya, antara praktik dengan teori, gitu ya. Dan juga ilmu akuntansi ini tidak lepas juga dari yang namanya scarcity resource. Artinya kita bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas, gitu ya. Sumber daya yang terbatas, gitu ya. Nah, sumber daya yang terbatas ini sehingga bisa memberikan manfaat, ya, terkait dengan laporan akuntansi, ya, untuk menyajikan informasi dalam proses pengambilan keputusannya yang menarik. Gitu. Ya, kemudian kita mau melihat, ya, bagaimana kalau kita dari sudut pandang riset, ya, yang namanya riset itu terbagi dua, ya. Apakah risetnya terapan atau risetnya murni? Ya, kalau kita di bidang magister sains, gitu kan, kalau kuliah di S2 MSc itu adalah pure research, gitu ya. Tapi kalau kuliahnya di Maksi, ya, magister akuntansi, nah itu adalah applied research. Nah, itu yang membedakan, ya. Kalau kuliah di MSI itu adalah pure research. Ya, kalau di kuliah di magister manajemen itu adalah applied research. Makanya kalau tesis dari magister manajemen itu semuanya mengarah pada pengambilan keputusan, ya. Tapi kalau tesisnya di MSc itu adalah bagaimana konfirmasi atas teori, ya. Dukung atau tidak dukung teori, ya. Atau teori yang ada lahir atau juga teori yang sudah ada diuji, gitu ya. Nah, ini. Jadi perbedaan antara pure dan applied research di sini ini merupakan hal yang membedakan, ya. Yang membedakan di mana berdasarkan pada kalau katanya riset terapan, ya, itu akan mengembangkan, ya, mengembangkan dari sains yang murni. Nah, jadi memang sains murni dulu lahir baru nanti diuji. Nah, diuji nanti dapat digunakan di masyarakat. Nah, kalau udah dapat diterapkan di masyarakat maka namanya adalah applied science, ya. Jadi NASA dalam melakukan risetnya mengkualifikasikan, ya, yang namanya pure research di sini asal mula dari yang dikatakan dengan applied research, ya. Jadi NASA mengembangkan risetnya, ya. Nah, itu. Oke, ya. Nah, inilah, ya, yang terkait dengan postmodernism accounting, yang terkait dengan judul kita hari ini adalah berkaitan dengan
apa ya? Chapter 4, oke, yang berkaitan dengan ya accounting itu adalah suatu apa ya? Accounting itu adalah suatu ilmu ya, suatu bidang ilmu. Jadi mau dia bidang ilmunya terapan ya, mau bidang ilmunya apa ya, pure asli murni. Nah, accounting berada di keduanya. Itu yang mau perlu kita sampaikan di chapter 4 ini ya, jadi sekalian. Ya, baik, ada yang mau didiskusikan silakan. Nah, ini merupakan suatu apa ya? Suatu bentuk postmodernism accounting theory. Nah, jadi jangan katakan bahwasanya teori akuntansi itu hanya debit kredit ya, akuntansi itu debit kredit, tidak ya. Nggak lagi ya. Jadi multi paradigm. Ya, jadi sekolah informatika sekalipun juga akan belajar ya akan ilmu akuntansi ini. Nah, itu hari ini ya. Baik, ada yang mau kita diskusikan silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Yang penting kita bisa ambil kesimpulannya.